Kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover yang cukup menarik mengenai Ghost Rider versi Brook, kemudian Marco, Sanji, Robin. Ya, tapi sebelum itu mulai intronya. Ya, sudah sekian lama akhirnya kita akan menganalisis cover lagi. Dan kali ini adalah cover Call Spirit chapter 851. Ya, bagi kalian penonton lama mungkin gak asing ya dengan cover ini, karena cover ini sempat menjanjikan untuk dibahas 8 bulan yang lalu. Ya, mohon maaf karena baru terrealisasikan saat ini. Jadi saat ini langsung saja kita ke covernya, yaitu cover Call Spirit chapter 851, yang mana di sini serba biru dan backgroundnya lautan, yang entah kebetulan atau emang direncanakan oleh Oda Sensei. Di chapter 851 pula, di mana masih mengisahkan Earthworld Cake, kita diperlihatkan Jinbe yang muncul secara mengejutkan di istananya Big Mom. Nah, selain itu, asal kalian tahu di cover ini cukup spesial, karena cover ini menyelinapkan pesan dari Oda bahwa One Piece sudah menginjak usia ke 20 tahunnya. Atau simpelnya, cover ini turut merayakan 20 tahunnya One Piece. Walaupun di cover ini topik mengenai itu cuma ditulis di 20 tahun saja yang ada di baunya Franky. Ya gitu aja, nggak kurang nggak lebih. Karena di cover ini banyak clue-clue lainnya yang tersimpan dan tersirat menurut Mimin. Dimana menurut Mimin hal yang membuktikannya adalah mengenai Jinbe tadi. Dan di sini ada Luffy yang sedang mengedipkan matanya sambil tertawa licik. Yang mana setelah melihat wajah Luffy di sini, keyakinan Mimin kalau di cover ini ada clue-nya semakin meningkat. Dan benar saja, inilah clue-cluenya. Ya, clue pertama, perhatikan Brook di sini, karena ada yang menarik di sini jika kalian memperhatikannya dengan seksama. Ya, kenapa jiwa Brook berwarnakan biru muda? Kan kita sama-sama tahu ya, kalau jiwa Brook ini berwarnakan hijau muda, agak ke kuning-kuningan. Ya, walaupun ini temanya lagi biru-biruan dan berada di lautan, bukan berarti jiwa Brook harus biru juga. Karena waktu di Fishman Island, di mana jiwa Brook untuk pertama kalinya keluar, warnanya tetap warna hijau, tidak terpengaruhi dengan lingkungan sekitarnya yang mayoritas berwarna hijau. Berarti jika seperti ini, yaitu berubah menjadi warna biru, ada kemungkinan terpengaruhnya jiwa Brook dengan warna biru atau lautan atau lingkungan di sekitarnya. Bisa dikatakan ini adalah clue mengenai awakening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi, atau simpelnya Brook akan melakukan awakeningnya. Dan ini sangat wow ya, karena sebenarnya ada cover lainnya yang juga membahas awakeningnya Brook ini. Pertama, nama jurus awakeningnya Brook yaitu Panty Heaven yang ada di cover ini. Kedua, salah satu efeknya yaitu The Real Music yang ada di cover ini. Dan kali ini di cover ini nampaknya adalah ciri khasnya dari awakening Brook. Nah, jika benar seperti itu, ciri khas yang paling menonjol dari awakeningnya Brook adalah jiwanya akan berkobar-kobar berwarna biru. Ya, jiwa Brook akan berubah menjadi warna biru muda seperti di cover ini. Dan ini masuk akal ya, karena akan sinkron dengan teori Mimin dulu. Di sini, kalau awakening Brook ini menyatukan dua alam yang berbeda antara dimensi nyata dengan dimensi alam kubur, yang mana efeknya pada lingkungan, yang mana efeknya di lingkungan di sekitar akan menjadi suram banget dan dingin banget. Dan ketika seseorang berada di lingkupnya awakening Brook ini, jiwa seseorang itu akan membeku perlahan-perlahan. Lebih detailnya kalian bisa cek di video yang ini. Tapi yang pasti, jika awakeningnya Brook jiwanya biru, itu akan sinkron bukan dengan dimensi alam kuburnya Brook, yang kita tahu ya sangat dingin, sedingin es, dan clue-nya ada di cover ini. Kemudian, apakah kalian sadar zombie Ryuma adalah versi kuatnya Brook? Ya, Brook pernah berkata, teknik zombie Ryuma ini sama persis dengan tekniknya, karena di zombie itu terdapat bayangannya Brook. Namun yang membedakannya adalah kekuatannya jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan, dan jauh lebih wah dibandingkan milik Brook itu sendiri. Ya, singkatnya itu tadi, zombie Ryuma versi kuatnya Brook. Nah, sekarang coba perhatikan ketika mayat Ryuma ditebas oleh Zoro, dan kemudian bayangan Brook keluar. Ya, di saat itu kita sama-sama tahu ya dan melihat aura biru keluar dari tubuh Ryuma, bukan? Dan matinya zombie Ryuma juga agak unik ketimbang
zombie-zombie lainnya. Ya, apakah ini emang clue kalau Ryuma versi zombie yang mengeluarkan aura biru adalah Brook versi kuatnya dari awakeningnya? Nah, jika benar, ini akan sinkron banget dengan pernyataan kita di awal tadi mengenai jiwa berwarna biru. Kemudian selain itu ada alasan lagi yang memperkuatnya. Ya, jika kalian sadar juga, jiwa Brook itu awalnya berwarna kuning kayak awan Kinton, dan semenjak time skip atau latihan selama 2 tahun, jiwa Brook berubah warna menjadi kehijauan. Artinya ada kemungkinan jiwa Brook ini mengalami naik level atau upgrade. Dan hal ini kembali didukung pula dengan jiwa Brook yang tidak bisa sama sekali menenangkan Zeus ataupun Prometheus, dengan alasan jiwa yang dimiliki Zeus ataupun Prometheus adalah jiwa spesial murni dari Big Mom. Tapi dari pandangan Mimin, alasan sebenarnya Brook itu tidak bisa menenangkan jiwa spesialnya Big Mom, padahal Brook bisa menenangkan jiwa-jiwa Kroco. Itu disebabkan karena jiwa hijau Brook ini levelnya baru bisa untuk jiwa Kroco, alias jiwa hijau Brook ini tidak setingkat atau selevel dengan homies spesialnya Big Mom. Dan karena jiwa atau homies Big Mom aja ada tingkatannya seperti spesial dan Kroco, itu berarti ada kemungkinan jiwa Brook juga ada sistem naik levelnya pula. Dan menurut Mimin, jiwa Brook ini setelah time skip berada di level 2,2 dari level 1, 2, dan 3, yang mana level 1 berwarna kuning, level 2 berwarna hijau, dan level 3 berwarna biru. Nah, mirip-mirip pelangi lah. Ya, apa jangan-jangan itu referensi dari Oda Sensei, kuning, hijau di langit yang biru? Ya, mungkin saja ya. Oke, kembali ke pembahasan. Dimana tadi Mimin bilang level jiwa Brook itu ada di level 2,2, dan alasannya adalah jiwa Brook ini sudah berwarna hijau. Dan di Onigashima inilah ada kemungkinan untuk menaikkan levelnya menjadi level 3, alias awakening dari Brook, yaitu jiwa yang berwarna biru. Dimana dalam proses menuju awakening Brook ini akan dibantu oleh Marco the Phoenix. Ya, kenapa mesti Marco dan kenapa harus dibantu? Ya, alasan pertama kenapa mesti Marco adalah dulu saat Ryuma versi zombie melawan Brook, dimana waktu itu Brook posisinya sudah kalah dalam adu teknik Yahagurizi. Namun Brook terus bangkit dan bangkit. Nah, disinilah Ryuma pernah mengatakan kalau Brook ini mirip dengan Phoenix. Ya, entah apa maksudnya, tapi jika kalian melihat Marco yang merupakan The Phoenix, mungkin kita mulai ngeh kenapa Brook ini mirip dengan Phoenix. Ya, kekuatan terbesar dari DF-nya Marco ini terjadi pada saat kebangkitan, dimana sosok Phoenix benar-benar wah pada saat itu. Yang mana hebatnya selain meregenerasi, api biru Marco yang unik ini entah kenapa, entah apa alasannya, juga bisa menghandle Prometheus yang merupakan homie spesialnya Big Mom, yang pada waktu itu bisa membuat wajah Big Mom sangat kepanikan. Atau dengan kata lain, jika kita berkaca dengan kejadian Big Mom melawan Marco ini, ya api biru Marco ini juga bisa dalam bidang kejiwaan. Maksudnya jiwa-jiwa atau homies-homies gitu. Ya, miriplah dengan Brook, bukan? Dan jika seperti itu, tak salah zombie Ryuma bilang kalau Brook ini mirip dengan Phoenix, karena itu tadi emang mirip. Nah, oleh karena itulah Marco the Phoenix menurut Mimin adalah orang yang bisa membantu awakening dari Brook ini atau mencapai level 3-nya. Karena seperti yang Mimin bilang tadi, api biru Marco ini mampu memberikan efek yang secara langsung kepada Prometheus sampai muka Big Mom kepanikan. Nah, coba kita bayangkan Brook ini yang kurang kuat dalam urusan itu di buff oleh Marco dengan api birunya. Akan wow, bukan? Yang mana Brook akan jadi seperti Ghost Rider. Namun bedanya Brook ini adalah Ghost Rider berapikan biru. Yo ho 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 ho. Ya, jika kalian belum tahu, Marco ini bisa memberikan api birunya kepada orang lain, tapi tentu efeknya akan lebih lemah dari punyanya dan ada batasannya pula. Tapi itu tidak ada masalahnya. Karena di sini peran dari buffnya Marco ke Brook ini menurut Mimin sifatnya cuma untuk membantu Brook mengerti. Karena di momentum inilah kita akan diberi alasan kenapa api biru Marco bisa menyerang Prometheus waktu itu. Dan ketika Brook sudah ngeh atau mengerti, ini akan membukakan jalan bagaimana konsep awakeningnya Brook ini. Yang mana di saat itu pula api biru Marco langsung berubah jadi jiwa Brook yang berwarna biru yang keluar langsung dari alam kematian. Ya, intinya berkat buff dari Marco, Brook akan mengerti tentang konsep awakening dari Yomi Yomi Nomi, yang mana kurang lebih bentuknya akan seperti di cover ini. Jiwa Brook menjadi biru muda atau Ghost Rider berapikan biru. Yo ho 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 ho. Dan ini ada kemungkinannya ya, karena menurut Mimin antara Marco, Zoro, Robin, dan Brook ini memiliki rencana. Ya, mereka berempat ini memiliki rencana, dimana hal yang membuktikan mereka punya rencana ialah teriakan Marco menyeru Robin dan Brook ke istana. Apalagi jika kita
kita melihat wajah Brook yang serius ini, dapat kemungkinan mereka emang memiliki rencana. Dan menurut Mimin, rencana dari mereka ini adalah menjatuhkan Big Mom yang akan dilakukan oleh Brook dan Marco. Ya, kenapa Robin tidak ikut? Karena menurut Mimin, Robin akan tidak ikut dan akan terhenti sebelum ke atap Onigashima. Karena kita tahu ya, Robin ini sedang diincar oleh dua Yonko. Jadi agak nggak mungkin Robin akan ke atap Onigashima. Apalagi kalau kita melihat di cover ini, hanya Robin saja yang memakai bulu-bulu berwarnakan hitam dan baju hitam. Nah, mirip Sanji lah yang memakai baju hitam dan sarung tangan berwarna hitam di sini. Ya, apakah ini clue duet Sanji dan Robin? Apalagi di Onigashima ini hanya lantai Sanji yang menyeramkan, dan itu sangat cocok dengan Robin yang memiliki pola pikir yang sangat menyeramkan. Ya, apakah seperti itu? Ya, siapa yang tahu. Tapi ini menarik ya, karena sebenarnya jika kalian sadar, ada teori atau video Mimin di sini yang menganalisis cover ternyata benar ya. Dimana Mimin pernah bilang di sini tim Sanji akan diisi Jinbe dan Robin, dan ini mulai benar ya. Dimana awal mula Jinbe dengan Robin, betul. Kemudian di lantai-lantai Onigashima, Jinbe dengan Sanji masuk. Berarti ada kemungkinan pula Sanji dan Robin. Dan ini sangat mungkinnya, apalagi jika Sanji mendengar kalau Robin ini diincar oleh Yonko, pasti Sanji akan melindungi Robin. Ya, kesimpulan video kali ini, 4 orang ini punya rencana, di mana rencana Brook dan Marco akan mengurus Big Mom. Tapi mungkin Marco nanti akan disibukkan oleh King. Ya, mungkin saja. Kedua, Brook akan dibuff oleh Marco yang membuka jalan awakeningnya. Ketiga, duet tersisa dari kelompok Sanji, Jinbe, dan Robin adalah duet Sanji dan Robin. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampai komentar kalian dan sampai ketemu lagi di video meme selanjutnya. Yosa.